Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Diki Pratria Negara NIT 2130541. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan terkait dengan SOP Dinasan Masinis dari awal persiapan hingga selesai melaksanakan dinas masinis. Langsung saja kita dimulai dari wawancara menanyakan SOP Dinasan Masinis dan Asisten Masinis. Dinasan Masinis dan Asisten Masinis yaitu saat awal dinas. 1. Hadir dan lapor di kantor unit pelaksana teknis kru kereta api UPT kru KA selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam berangkat KA yang akan dioperasikan. 2. Melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten masinis. 3. Mengisi daftar hadir pegawai. 4. Melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang gampang pada papan pengumuman di kantor UPT mengenai saat peraturan yang sebelum terkait dengan tugas dan B. Pengumuman lain sesuai dengan apa. 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan asesmen singkat. Kita menerima surat keterangan kesehatan asesmen singkat menyatakan tidak layak, maka awak diganti dengan awak cadangan. 6. Masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. A. Tanda kecakapan 10.62 0,64 dan sertifikat ASP. B. Surat keterangan kesehatan. C. arloji, suling mulut dan senter. D. Handphone dalam keadaan off. 7. Membawa selanjutnya masinis, asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi A. Wawancara. B. Tes untuk sebut sesuai lintas yang akan dijalani. Menandatangani surat pernyataan siap dinas. 8. Telah dinyatakan memenuhi syarat JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. 10. JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api 0-100 untuk permintaan kereta api penolong 93 dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa bentuk 94. 11. Melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urutan lokomotif PUT terima titik 200 dan cek 90 nomor 90 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel untuk lokomotif KRD, mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi kembali arah bekerja dengan baik. 12. Melaksanakan langsiran bersama juru langsir setelah juru langsir mendapatkan perintah langsir dari BPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. Lanjutkan 13. Melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pencobaan rem dinamis statis oleh petugas atau PFG. B. Pencobaan rem dinamis tempat. 14. Dalam hal hasil pencobaan pengereman sebagai dinas atau kan baikan. 15. Mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPKA dari PPKA atau PAP. 16. Setelah mengambil LAPKA, masinis dan masinis melakukan tindakan sebagai berikut. A. Bersiap di kabin memeriksa dan membaca 0.100 dan catatan di dalam LAPKA yang diberikan oleh PPKA atau PAP. B. Untuk penggantian awak KA di stasiun antara setelah menerima masinis dan asisten masinis bersiap di kabin membacakan 0.100 dan catatan di LAPKA, kemudian meyakinkan indikator lokomotif KRD atau KRDI, KRDI atau RL. 11. Melapor ke BPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif A yang dinas, serta fungsi go-no-go item dan KA siap berangkat. 18. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, sinyal, wesel, dan posisi resipal kereta lain. 19. Melapor ke BPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, lokomotif A yang berdinas, serta fungsi go-no-go item dan KA siap berangkat. 20. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA dalam posisi aman, sinyal, wesel, dan posisi prespal kereta lain. 21. Pada saat akan berangkat, masinis memberikan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektor memberikan semboyan 41 dan PAP memberikan semboyan 40. 22. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektor
Masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman, telah meyakinkan PPKA atau PAP telah memberikan semboyan 40. 23 melakukan percobaan randomize sebelum KA meninggalkan emplasemen dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. 24 dalam hal pengereman melakukan masinis segera menghentikan laju KA dan mengembalikan ke stasiun telah mendapat perintah dari BPKP. 25 memeriksa bentuk O.23 tanda izin naik lokomotif RDKR atau KRDI, KRDI atau KRL. Tugas yang urut jalan dan memberikan labka kepada tugas yang urus jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa labka. 26 menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. B. Selama di perjalanan kereta api. Selama di perjalanan kereta api, masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat melakukan dinas sebagai awak KA di dalam kabin lokomotif KRDE, KRDI, dan KRL. Pada saat dengan sistem masinis bisa melihat semboyan dengan jelas atau dalam, disebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan aspek semboyan kemudian dikolase atau diulangi menangkap oleh masinis yang mendengarkan setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. E. Jika ternyata karena suatu hal pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan dikolase atau diulang lengkap oleh asisten masinis yang mendengarkannya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. D. Jika semboyan hanya bisa dilihat oleh satu sisi saja, baik sisi masinis atau asisten masinis, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Jadi yang melihat harus memastikan semboyan tersebut telah tunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan tersebut. Lalu masuk ke pertanyaan. Jika masinis melewati stasiun, apa saja yang harus diperhatikan? Lalu narasumber menjawab, memperhatikan labka dan 0.100, melihat di stasiun tersebut berhenti atau lanjut saat memasuki wesel sudah benar atau belum, memastikan bahwa terdapat semboyan satu dari PPK atau PAP. Pertanyaan kedua, masinis harus memperdengarkan semboyan 35 saat apa saja? Jawab, pemberangkatan melewati perlintasan yang dijaga maupun tidak jaga pada saat minta perhatian warga, masuki stasiun, percobaan, perlengkapan, pengereman dinamis saat melewati terowongan itu jembatan. Pertanyaan ketiga, ketika masinis mengoperasikan KA berpedoman 0.100 ada berapa kolom? Jawab 8, yaitu ada letak kilometer, nama stasiun, nama jam operasi, jam datang, jam berangkat, kolom kedatangan, kolom memasuki jalur buntu. Dan selanjutnya, kolom keterangan biasanya berisi apa? Dijawab catatan, persilangan, disusun, atau menyusul. Kolom pertanyaan selanjutnya, kalau kolom terakhir, jawab apabila memasuki jalur buntu yang bukan stasiun tujuan. Dan selanjutnya, arti nama stasiun yang di kontak atau di garis bawah, jawab nama stasiun diberi kotak, memiliki blok. Dua, nama stasiun yang diberi garis bawah tipis adalah stasiun memeriksa. Yang ketiga, nama stasiun diberi garis bawah tebal terdapat di lokomotif. KA mengalami gangguan, misal KA lokomotifnya tidak jalan, tindakannya apa? Jawab, menghubungi PPKP, meminta arahan. Dua, apabila diperlukan lokomotif menolong, maka disampaikan ke PPKP. Tiga, apabila diberhentikan lebih dari 5 menit, asisten masinis harus melindungi rangkaian yang memasang semboyan 3 di depan, di belakang rangkaian. Dan selanjutnya, apabila KA penolong mengisi dengan apa? Jawab, mengisi dokumen 0.93. Bentuk dan selanjutnya bentuk 0.93 diserahkan ke siapa? Dijawab, stasiun awal pemberhentian. Selanjutnya, jika masinis di lintas mengalami rintangan jalan seperti pohon tumbang, apa tindakan masinis? Jawab, masinis menghentikan KA dan jalur
berhenti luar biasa melaporkan kepada BPKP mengenai sebab berhentinya mesin mengisi 0,94 peristiwa atau peristiwa luar biasa. Nah, selanjutnya siapa yang ngasih semboyan 41? Jawab KA barang jika dari BPKP mengizinkan langsung berangkat KA penumpang tidak BPKA konektor kan 941. Dan selanjutnya masinis sudah selesai dan berganti dinasan dengan KA yang lain, bagaimana SOP-nya? Jawab. 1. Menyerahkan lokomotif beserta T100 kepada masinis mengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan kepada masinis mengganti. 2. Melapor ke BPKP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa dan melapor dan menyerahkan lapka 0T100 kepada JPAK penyidik alat untuk diperiksa dan diberi catatan, kemudian menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dinas. Selanjutnya, lapka 0T100 dikembalikan lagi pada masinis dan asisten masinis. Dia mencatat pada kolom akhir dinasan awak KA. Masinis bisa diizinkan istirahat. Dan selanjutnya istirahat di mana? Jawab mes tempo. Selanjutnya minimal istirahat berapa jam? Jawab 6-8 jam. Dan selanjutnya jika masinis akhir dinasan di stasiun akhir, jawab menyerahkan lokomotif dan dokumen T200 serta menyampaikan kejadian luar biasa selama dinas pada pengawasan urusan lokomotif. Melapor ke BPKP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa, juga melapor ke JPAK menyangka pemilik serta memberikan lapka dan 0T100 yang menyampaikan secara lisan kejadian. Selanjutnya mengingat pencatat dalam rem akhir dinasan. Dan selanjutnya percobaan rem dinamis kapan saja? Jawab saat akan berangkat, saat lintas setiap 30 menit sekali. Nah, percobaan rem statis kapan saja? Jawab lokomotif gandeng pada rangkaian, penggantian lokomotif, penggantian perubahan hubungan transformasi, pelepasan saluran udara guna meningkatkan ikan. Dan selanjutnya yaitu batas waktu minimal merangkai lokomotif dan rangkaian KA. Ini sebelum diangkatkan. Selanjutnya kadang terjadi PC open itu jadi saat kondisi apa saja kecepatan dan tidak dikerjakan ada pelepasan saluran udara. Selanjutnya saat PC open aktif bagaimana cara mereset? Nah, otomatis posisinya kita pindahkan ke posisi station ini sampai lampu pengawas diamanan. Setelah padam kembalikan ke posisi sampai tekanan normal. Dan selanjutnya rangka bawah apa saja yang harus diperiksa? Jawab. 1. Memeriksa ketinggian alat berangkai. 2. Memeriksa rantai pengamanan. 3. Memeriksa selang udara. 4. Memeriksa selang pengereman, blok rem, insulistik, dan stang adjuster. 6. Memeriksa lever HSD. 7. Memeriksa apakah ada kerusakan pada bekas-bekas lokomotif. Dan selanjutnya rangka atas apa saja yang harus diperiksa? Jawab. 1. Level air radiator, level air mesin, level oli kompresor, level oli main generator. Yang berada pada di dalam kabin, memeriksa tekanan turbo, bahan bakar, minyak pelumas, barangan di tangki. Selanjutnya exhaust juga harus diperiksa. Dan selanjutnya standar tekanan di oli BB turbo. Jawab. Tekanan turbo aktif pada nomor 5 dari 22 sampai 26 PSI. Tekanan bahan bakar pada posisi 40 PSI. Tekanan minyak pelumas pada posisi 20 PSI. Dan selanjutnya di rangkaian pneumatik tekanannya berapa saja? Main reservoir tekanannya 120 sampai 140 PSI, equalizer tekanannya 70 PSI, brake pip tekanannya 20 PSI, independen bila relay 0 PSI pada resi service 50 PSI. Dan selanjutnya ada berapa posisi pengereman automatic brake? Jawab. Ada 6 yaitu release, main restriction, full service, suppression, handle off, emergency. Kalau di independen, jawab ada 2 posisi yaitu release dan service. Kalau valve off itu apa sih? Jawab. Dikerjakan apabila
pengereman otomatis sehingga tekanan di dalam brake cylinder otomatis tidak ikut mengerem. Dan selanjutnya saat pengguna otomotif ada teknis dan administrasi. Kalau prosedur mana, pastikan master control, throttle handle, dan suspension handle netral. RH dicabut, rem parkir independen dipisahkan. Selanjutnya saat berangkat di stasiun awal otomatis sudah kan biasanya mengambil langkah. Biasanya yang mengambil langkah siapa? Jawab masinis. Untuk masinis memeriksa putaran motor diesel dan rem. Boleh atau tidak masinis menggunakan motif? Jawab ya. Kalau masinis maka jawab lapor ke BPKP mengenai permasalahan tersebut. Berhenti luar biasa di stasiun awal. Labka yang perlu diperiksa apa saja? Tanggal labka, relasi dan nomor KA, nomor otomotif, nomor KA yang berdinas, susunan transformasi, susunan perhati rangkaian, catatan yang ada di labka seperti taspat, pastikan ditanda tangan oleh BPKA. Yang selanjutnya, jika dilintas masinis mengalami gangguan kesehatan dan apa yang harus dilakukan oleh asisten? Jawab harus bisa mengoperasikan KA sampai stasiun awal berikutnya atau sampai terdapat masinis. Nah, selanjutnya jika sudah berhenti di stasiun dekat, gimana? Mengisi 0.94 peristiwa luar biasa sampaikan ke PPKA atau PAP. PKP atau PAP akan menghubungi penyelia atau kru KA terdekat guna meminta personal ganti. Nah, kalau masinis mendapati aspek sinyal melakukan apa yang harus dilakukan, maka masinis dan asisten masinis menggunakan semboyan awas sinyal melakukan dan masinis harus berani mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang lebih dari maknanya jika perlu dibantu. Nah, selanjutnya jika masinis dia melewati tiba-tiba ada bagian konoko item yang tidak, apa yang harus dilakukan? Jawab jika gangguan masih di stasiun bangun utama jika dilintas tentu dari kerusakan konoko item. Misal 935 tidak terpenuhi, kita berjalan 30 km jam lalu berhenti di stasiun awal berikutnya minta perbaikan atau minta lokomotif pengganti. Nah, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan terkait dengan SOP dinasan masinis sih dari awal mengoperasikan KA hingga akhir penyerahan terhadap masinis mengganti atau masinis baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.